Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19104168891, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Perilaku Organisasi bab 1 dan bab 2. Bab 1, Pengantar Perilaku Organisasi. 1.1 Pendahuluan Perilaku Organisasi. Pada hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku yang dikembangkan dari tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Artinya, memahami perilaku organisasi berarti memahami perilaku individu, perilaku kelompok, struktur organisasi, dan bagaimana mengelola lingkungannya. Perilaku organisasi sebagai ilmu pengetahuan sangat penting dipelajari untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah perilaku manusia dalam organisasi. Karena persoalan yang dihadapi organisasi mempunyai berbagai macam penyebab, sehingga diperlukannya pendekatan khusus untuk penyelesaian persoalan organisasi berdasarkan situasi dan kondisi manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antar manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. 1.2 Pengertian perilaku organisasi. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa berdiri sendiri. Agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, maka manusia harus berorganisasi. Organisasi merupakan suatu alat yang diperlukan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu tindakan yang harus dilakukan dengan kerjasama. Handai Yaniningrat 1983 menyatakan organisasi adalah suatu kelompok manusia yang saling kerjasama dan menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain, organisasi merupakan sarana atau alat bagi orang-orang dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yang di dalamnya terdapat hubungan kerja yang saling berhubungan satu sama lain. Pada dasarnya, di dalam suatu organisasi terdapat pola-pola hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, dan setiap individu dalam organisasi tersebut yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku atau usahanya dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Perilaku menunjuk pada tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dengan demikian, bidang studi perilaku organisasi akan berupaya memahami organisasi dari perspektif manusia sebagai titik sentralnya. Namun karena manusia itu sendiri sebagai objek studi dan bersifat multi perspektif, maka yang menjadi perhatian dalam perilaku organisasi hanya aspek-aspek manusia yang relevan dan terkait dengan organisasi, kedudukan dan peranan manusia dalam organisasi, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Dalam perilaku sebuah organisasi sangat bergantung pada bagaimana manusia dalam organisasi tersebut berperilaku dan bertindak. Pengertian perilaku organisasi menurut para ahli yaitu 1. Robin dan Jacques 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. 2. Toha 2014 mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu.
3 Handoko 2000 mengatakan perilaku organisasi atau organization behavior pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri atau akar ilmu psikologi yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi terapan yang mempelajari tingkah laku manusia atau perilaku manusia dalam suatu organisasi, baik manusia dalam kapasitas sebagai individu maupun manusia sebagai kelompok, serta hubungan antara manusia dan variabel yang relevan dengan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi. Sebagai suatu bidang studi, perilaku organisasi mempelajari 3 determinan dalam organisasi, yaitu individu atau perorangan, kelompok, dan struktur. Perilaku organisasi secara langsung berhubungan dengan pengertian kelompok, ramalan, dan pengendalian terhadap tingkah laku orang-orang dalam suatu organisasi, dan bagaimana perilaku orang-orang tersebut mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. 1.3 Tujuan perilaku organisasi. Sobirin tahun 2015 mengatakan tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang diberi mandat oleh para pemilik organisasi yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuannya didirikan organisasi dan tujuan orang-orang terlibat di dalamnya bisa tercapai secara optimal. 1.4 Kontribusi disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu. Rifai dan Mulyadi tahun 2012. MC Sen and Glenow tahun 2008 mengatakan bahwa ilmu perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang relatif baru, yang bersifat multidisipliner. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah 1. Psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. 2. Sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. 3. Antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi manusia dan lingkungannya. 4. Politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. 1.5 Pentingnya perilaku organisasi. Untuk itu, Suparta dan Sintasih tahun 2017 mengatakan pentingnya mempelajari perilaku organisasi karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. Sebagai gambaran dapat dilihat dari adanya perubahan yang begitu cepat melanda organisasi, sehingga para manajer dituntut untuk dapat segera menangani perubahan tersebut. Misalnya, manajemen diuji kemampuannya dalam hal merespon globalisasi, mengelola beragam tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas, memperbaiki keterampilan karyawan, dan mampu menciptakan perilaku yang beretika. Berdasarkan pernyataan tersebut, para manajer diharapkan dapat mempelajari perilaku organisasi karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong, atau mengubah perilaku kerja,
baik individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer harus memiliki keterampilannya untuk menangani perilaku pegawainya untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat tercapainya efektivitas organisasi. 1.6 Prinsip-prinsip perilaku organisasi. Perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia ialah dengan menganalisis prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripadanya. Menurut Toha tahun 2014 bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain 1. Manusia berbeda perilakunya. 2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. 3. Orang berpikir tentang masa depan. 4. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu. 5. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal kebutuhannya. 6. Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. 1.7 Karakteristik perilaku organisasi. MC Sen dan Glenow tahun 2008 menyatakan bahwa dalam mempelajari perilaku organisasi, perhatian dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu 1. Perilaku. Fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. 2. Struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. 3. Proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. 1.8 Pendekatan dalam perilaku organisasi. Winardi tahun 2003 mengatakan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi. Maka penelaah terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan, yaitu 1. Pendekatan sumber daya manusia atau supertip. 2. Pendekatan kontingensi. 3. Pendekatan produktivitas. 4. Pendekatan Bab 2. Perilaku individu dan nilai-nilai. 2.1 Pendahuluan. Individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek dan sekaligus objek dari organisasi. Individu sebagai subjek adalah pelaku, penggerak atau motornya organisasi, dan sebagai objek, organisasi berdiri untuk memenuhi kualitasnya agar memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi organisasi dalam pencapaian tujuannya. 2.2 Pengertian perilaku. Pengertian perilaku didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut. 1. Toha tahun 2001 menyatakan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seorang dengan lingkungannya. 2. Octaviana tahun 2014 mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. 3. Not Atmojo tahun 2010 menyatakan perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan.
Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Dari pengertian yang diajukan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu baik yang tampak maupun tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. 2.3 Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Toha tahun 2001 menyatakan perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku individu dapat diamati dari definisi perilaku individu yang diajukan oleh para ahli sebagai berikut. 1. Robin tahun 2001 menyatakan bahwa perilaku individu adalah meliputi karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran perilaku-perilaku individu yang meliputi karakteristik biografis seperti usia. Bab 2 Perilaku individu dan nilai-nilai, 19 jenis kelamin, status kawin dan masa kerja, kemudahan, kemampuan, pembelajaran, kepribadian, persepsi, dan lain-lain. 2. Toha tahun 2001 menyatakan perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Lingkungannya dalam hal ini bisa latar belakang budaya, sosial, politik di mana individu tersebut berada. 3. Sofyan dan Garniwa tahun 2007 mendefinisikan perilaku individu sebagai sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. 2.4 Pembentukan perilaku individu. Perilaku individu dapat dibentuk sesuai dengan yang diharapkan ke arah capaian tujuan. Menurut Walgito tahun 2004, pembentukan perilaku dapat dibagi dengan 3 cara, yaitu pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight, dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model, contoh, atau teladan. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan biasanya dilakukan dengan membiasakan diri dengan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga semakin lama akan semakin terbentuk perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan pengertian insight dilakukan dengan cara memberikan pengertian atau insight tentang perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan dapat dilakukan dengan menambah pengetahuan dan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang perilaku yang diharapkan. 2.5 Nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi individu atau manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan nilai berdasarkan pendapat para ahli diuraikan sebagai berikut. 1. Chaiken dan Stangor tahun 1987 mendefinisikan nilai sebagai suatu kepercayaan normatif tentang apa yang disukai dan tidak disukai. Sofyandi dan Garniwa tahun 2007 merumuskan nilai sebagai suatu modus atau cara perilaku
atau keadaan akhir dan eksistensi yang khas lebih dapat disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang berlawanan atau kebalikannya. 2. Coleman et al. Tahun 1974 menyatakan nilai adalah pertimbangan internal dan eksternal yang dimiliki seseorang tentang suatu barang, tujuan dan perbuatan yang dipertimbangkan, diinginkan atau tidak diinginkan. 3. Wicaksono tahun 2014 mengartikan nilai-nilai sebagai segala sesuatu atau hal yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai berkaitan erat dengan kebaikan yang ada pada suatu hal. Nilai dapat membantu kita menyadari, mengakui, mendalami, dan memahami hakikat kaitan antara nilai satu dengan yang lainnya, serta peranan dan kegunaan bagi kehidupan.